Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa. Kita mulai perkuliahan lagi dan ini pertemuan yang terakhir. Semoga sebelum-sebelumnya bisa dipahami dan dapat dimengerti karena untuk menyongsong menghadapi ujian semester. Kita sepakat sebagai umat yang beragama tetap memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas izin dan ridhonya serta hidayahnya kita dapat bersama-sama melaksanakan amanah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajak hambanya, umatnya, pengikutnya, jamaahnya dari alam kegelapan ke alam terang benderang dan selalu berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Yang paling kita nanti-nantikan sebagai umat Rasulullah adalah syafaat kelak di kemudian hari. Yang kedua, saya tidak akan pernah bosan selalu mengingatkan karena musim penghujan, jaga kesehatan biar imun kita tetap prima Dan yang kedua, segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah untuk menjaga semuanya. Caranya gimana? Kita laksanakan sholat sehari 5 kali tepat waktu. Bagi laki-laki berusaha untuk berjamaah. Bagi yang mbak-mbaknya di rumah berilah contoh kedua orang tuanya Dan ini kuliah dengan materi Pancasila adalah pertemuan yang terakhir dengan judul Dinamika Tantangan Pancasila. Adalah unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Eksternal itu jadi yang datang dari luar, sedangkan internal yang datang dari dalam. Nanti secara khusus saya akan jelaskan. Faktor eksternal meliputi hal-hal sebagai berikut. Jadi kalau di dalam PowerPoint ini pada saat tahun 1945 itu ada suatu kekuatan dua negara yang waktu itu adalah yang disebutkan negara superpower, negara adidaya antara Soviet dan Amerika. Waktu itu kalau tidak salah Soviet presidennya Brezhnev dan Amerika adalah Ronald Reagan. Sampai waktu itu dikatakan perang dingin lah macam, sampai ada lagunya Bimbo pun tuh. Jadi wahai Tuan Brezhnev dan Tuan Reagan, janganlah terjadi suatu gejolak yang akan membahayakan. Jadi itu Yang kedua, tentang masalah isu global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Jelas dong, sekarang dengan adanya dunia informasi dengan menggunakan alat yang begitu bermacam-macam aneka ragam jenisnya, memudahkan mentransportasi suatu informasi dari negara luar masuk ke dalam. Artinya baik yang negatif maupun yang positif kita bisa membaca. Kalau kita memiliki satu gampang aja lah kita jelaskan. Rekan-rekan pun sudah punya jenis HP, mau merek Samsung, Edge 7, macam-macam dengan fasilitas yang begitu hebat. Jadi semua informasi akan kita dapatkan dengan cara yang mudah, tidak harus bersusah payah. Yang ketiga, meningkatkan kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain. Sekarang kalau kita amati, kita pahami suasana, perilaku
manusia itu terkadang lebih cenderung berpikir untuk menguntungkan dirinya, kelompoknya, golongannya. Ketika orang itu tidak memahami dan melaksanakan, mengaplikasikan Pancasila secara utuh. Kita tujuan berpendidikan itu harus merubah perilaku kehidupannya. Nah, kalau coba lihat misalnya terjadinya perambahan hutan, ya kan? Gundul, akibatnya apa? Longsor, banjir, topang, karena tidak ada penghalang. Sengaja kebakaran itu diciptakan, hutan yang ini dibakar untuk membuat satu lahan. Akibatnya apa? Satwa semua pun kehilangan, bukan? Nah, perilaku ini akibat apa? Mungkin kita yang hidup di Indonesia dengan diiming-imingi oleh sesuatu dari pihak eksternal yang tadi saya katakan luar, terus kita ini apa? Ya, seperti itu. Akhirnya kalau saya misalnya menjelaskan begini-begini, nanti ada yang kurang pas. Artinya begini, bangsa kita ini merdeka tahun 1945, ya, baru boleh dibilang 70 tahun lah, ya kan, 75 tahun kita merdeka. 75 tahun berapa? Benar ya, 75 tahun ya kalau 45 kan. Sekarang dijajah oleh Londo itu hampir 300 tahun lebih. Dan Londo menempatkan adalah dengan politik adu domba. De Ipende et Inbera kalau nggak salah ya. De Ipende et Inbera. Jadi politik adu domba. Jadi kecenderungan bangsa kita berarti kalau 300 tahunan itu berapa dekade keturunan. Ini sebagai pemahaman aja ya. Minimal itu kalau usia nenek moyangnya kita, nenek-nenek kita 75, berarti kalau 300 tahun lebih, 4 loh keturunan. Sudah tertanam jiwa bahwa Londo itu tata cara untuk mencepelah belah bangsa kita, suku kita, saudara kita, agama kita dengan cara itu tadi. Mencerai-berai, politik adu domba. De Ipende et Inbera kalau nggak salah, saya lupa karena itu bahasa Londo ya. Nah, pokoknya intinya politik adu domba. Nah ini zaman era sekarang pun ketika ada orang luar masuk, paksa internal masuk dan mempengaruhi, diiming-imingi, kita lebih cenderung pro sama dia, mengorbankan nilai persaudaraan, nilai kebangsaan, dan nilai budaya serta nilai politik, semua akan berdampak kepada perilaku itu, ya. Jadi itu tadi. Jadi akan berdampak kepada banjir, akan berdampak kepada kebakaran, akan berdampak kepada kemiskinan, akan berdampak kepada longsor, semua itu karena perilaku orang yang tidak mau bertanggung jawab dan tidak memahami Pancasila secara utuh. Itu aja. Terus sekarang faktor internal. Pengertian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Nah, ini lagi, ya kan? Saya tidak mau menjelaskan secara rinci nanti karena ini dunia akademisi. Rekan-rekan mahasiswa sudah bisa ya buka YouTube, ya kan? Tanya Mbah Google, ya kan? Mungkin dapat share-share dari temannya. Bagaimana pelaksanaan negara, ya, dalam hal melaksanakan konstitusinya, apakah sudah mencerminkan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila? Sampai rasakan sendiri. Kalau masih ada orang yang mengatakan karena sistem negara ini bisa dikatakan adil, sejahtera, kenapa? Di dalam pasal Undang-Undang 45 itu kan apa? Negara berkewajiban menjaga dan mensejahterakan bangsa dan negaranya, warga, bangsa dan negaranya. Kalau dasar kan bahasanya seperti itu ya. Artinya
kesejahteraan, keadilan, ekonomi, pelanggaran itu tanggung jawab pemerintah. Nah, sekarang apa yang dirasakan? Apakah sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Jangan cuma hanya NKRI harga mati, tetapi dia tidak mau mengamalkan sendi-sendi kehidupan sebagai Pancasila. Bisa Anda rasakan lah bagaimana situasi sekarang. Kalau orang masih ada berpendapat, satu contoh parameternya, masih ada pendapat bahwa hukum tajam ke bawah, tumbul ke atas, ya sudah, rasakan sendiri. Karena ini dunia akademisi, saya tidak mau menceritakan secara global satu demi satu. Ya. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Jawabannya gampang. Kalau betul-betul orang itu satu ya, ini faktor internal. Kita kan bangsa yang paham betul ideologi kita adalah Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Namanya orang bertuhan, setiap mau melakukan suatu peristiwa yang akan merugikan orang lain, berarti itu suatu perbuatan dosa. Maukah dia? Saya yakin dia tidak mau. Karena yakin apa yang saya lakukan Tuhan akan melarang. Itu satu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab. Ya. Jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab mana? Adilnya di mana, beradabnya di mana? Kalau dia melakukan satu tindakan korupsi, uang itu uang negara. Uang negara ketika dia mengambil, taruhlah 1 miliar, berarti dibagi 250 penduduk Indonesia, 0, sen tuh. Kalau dia tahu bahwa perbuatan itu akan menyakiti orang sekian penduduk, ngapain dia harus berbuat? Persatuan Indonesia dengan korupsi, orang tidak akan mau bersatu. Tidak akan mau bersatu. Mungkin dalam lidahnya bilang siap dan ji Bapak, di Pak Direktur, nggih Pak Bos itu, tapi batinnya menolak. Dan semua ini lagi yang keempat, sendi-sendi musyawarah, nah, ya, dan mufakat. Segala sesuatu kalau kita dibahas awal membentukkan suatu apa? Berdasarkan dengan sila yang keempat itu, saya yakin dan percaya insya Allah tidak akan terjadi. Yang kelima, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba. Nilai-nilai keadilan itu bisa dirasakan. Walaupun orang yang tidak berperkara, tapi sebagai penonton saja, bisa merasakan, oh bahwa negara ini berbuat sesuai dengan amanat undang-undang, berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, ya kan? Karena apa? Sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Terus ini tantangan Pancasila yang sedang dihadapi sekarang. Rekan-rekan mahasiswa jangan terlalu tegang ya. Pak dosen juga kedengarannya kok serius banget. Pernah saya jelaskan kan kekuatan di Indonesia, di dunia ini ya. Kan dari sisi hukum aja ada 3. Ini jadi sedikit biar rekan-rekan juga paham. Ada ya, civil law, common law, dan social law. Itu di dunia. Jadi sistem hukum sudah berbeda-beda. Nah sekarang tantangan yang ada di depan kapitalis adalah sebuah di mana sistem ekonomi yang adanya kebebasan penuh pada semua orang dalam aktivitas ekonomi, dalam meraih keuntungan. Jadi orang kalau yang namanya sudah kapitalis itu tidak berpikir muncul akan monopoli. Apa monopoli? Ya udah. Kalau bisa yang lain nyungsep, kita berdiri sendiri. Yang kedua tentang masalah globalisasi. Di mana hubungan suatu negara terbuka sehingga terjadi konsumerisme, di mana keadaan masyarakat yang terlalu membeli memakai barang-barang atau jasa dengan beliau tidak sesuai dengan kebutuhan. Contoh yang gampang, yang merasa konglomerat di Indonesia, beli mobil Lamborghini, Hummer misalnya kan, Mercy, BMW, itu kan sebetulnya mencerminkan sifat kesederhanaan dalam aplikasi mengamankan Pancasila. Ya pertanyaannya, kalau saya mampu mau apa? Nah, itu kalau memang sudah konsep pemikirannya seperti itu, ya itulah
keadaan. Tuh loh. Pejabatnya misalnya dengan segala fasilitas, padahal kondisinya apa? Nah, kalau kita dikaitkan dengan, mohon maaf, kalau Pancasila mencerminkan cerminan kesederhanaan, diaplikasikan sangat luar biasa. Karena Pak, nilai-nilai Pancasila itu pasti digali dari bagian dari hukum Islam. Coba bagaimana kepemimpinan Rasulullah, bagaimana kepemimpinan sahabat Rasul. Nah, kita nggak perlu mencontohkan, rekan-rekan perlu dipahami sendiri. Maka dari hal ini, kalau seandainya rekan-rekan kelak akan menjadi seorang pemimpin, berpikirlah secara bijak dibandingkan. Jadi jangan bilang begini, oh mumpung saya jadi pemimpin, oh, kata mumpung itulah yang akan muncul nilai-nilai logikamu, nafsumu, kemauanmu, kelompokmu. Nah, ini aja, karena tujuan belajar Pancasila seperti itu. Oke, jadi rekan-rekan, ini mata kuliah yang terakhir. Saya mohon dengan sangat, nanti seluruhnya akan dibaca ya, dari PowerPoint-nya, narasi saya, dan saya juga akan memberikan satu bentuk-bentuk soal, tidak terlalu susah-susah amat. Percayalah, tidak selalu susah-susah amat. Yang penting ilmu itu kan dibaca, dipelajari, setelah itu dipahami. Nah, aplikasinya bagaimana? Setelah saya tahu, ketika kita tahu dan kita tidak melakukan sesuai dengan teorinya, itu namanya apa? Orang yang ingkar dengan amanah, orang yang ingkar dengan ilmunya, namanya perbuatan zalim. Nah, kita sebagai umat yang beragama, tentunya janganlah kita berpikir seperti itu. Dan jangan pernah sekali-sekali rekan-rekan berpikir, ah, hidup ya ikutlah situasi zaman. Jangan. Kita orang yang beragama beda dengan prinsip-prinsip, walaupun sama-sama orang mengaku beragama. Tapi yang saya pesankan, ya, nilai luhur Pancasila sebetulnya digali untuk menyelamatkan bangsa, dan digali untuk menyelamatkan umatnya, dan digali untuk kesejahteraan. Kalau kita keselamatan, besok kala itu akan mati harus ada pertanggungjawabannya. Nah, jadi saya tak luruskan garis lurus, tujuan apa kita ini belajar Pancasila, tujuan apa kita belajar hukum. Tolong rekan-rekan pahami betul. Nah, nanti selamat belajar untuk menghadapi ujian semester. Jangan kemana-mana, karena apa? Cuaca juga buruk, tentang wabah COVID ini juga tidak akan terhenti, bahkan lebih banyak berita-berita yang meninggal akibat ini. Secara psikis kita juga ikut terganggu, betul. Tapi yakinkan bahwa kita ini, jasad kita ini milik Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak ingin memberikan penyakit kepada hambanya, insya Allah tidak. Dengan catatan, jaga kebersihan, ya kan, jaga jarak. Kalau mau pergi jangan suka ini, lihat-lihat, setiap pulang harus bersih badannya, apa semuanya ya. Olahraga diusahakan, sholat, doa, jangan ngepret aja begitu sholat, harus betul-betul berdoa itu memohon betul, ya Allah jauhkanlah hamba dari mara bahaya, kasarnya penyakit, peristiwa yang tidak diinginkan. Kalau toh Allah berkehendak ya, kalau misalnya kita harus diambil rohnya, nyawanya ya, yang husnul khotimah. Oke? Jadi rekan-rekan, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan secara pribadi, saya mohon maaf, dan selamat menempuh ujian semester. Jangan pernah berpikir nilai. Sepanjang saya lihat absensinya bagus, makalahnya bagus, insya Allah beres. Tapi ada yang ele-elean, ya hasil perbuatannya itu ele-elean. Masa harus semuanya baik, kan tidak ya. Yang tahu adalah diri masing-masing. Ketika nilainya ada yang mungkin kok saya sekian, jangan marah sama siapa-siapa, koreksilah dirimu sendiri. Pernah saya ceritakan bahwa konteks hidup itu harus berani mengontrol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.